wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, aku Alfarizi sebagai host di podcast hari ini. Selamat datang di podcast Ngobrol Santai Tapi Bermakna. Podcast yang dimana membahas tentang keresahan remaja dari sudut pandang Islam, tapi tetap santai dan relate sama kehidupan kita sehari-hari. Di sini aku udah bareng teman-temanku nih. Ada Cieto, Kia, dan Adel. Hari ini kita bakalan ngobrol-ngobrol seru soal topik yang sering banget nih bikin remaja dan anak muda seperti kita mikir panjang, yaitu tentang mapan dulu, kemudian nikah. Topik ini nggak cuma soal duit teman-teman, tapi juga soal kesiapan mental, tanggung jawab, dan kadang ekspektasi lingkungan sekitar. Nah, menurut kalian nih, kenapa sih tema ini terasa berat banget buat kita yang masih muda dan baru mulai ngejalanin hidup? Oke, menurut aku ya salah satunya karena banyak dari kita tuh mau nikah, tapi di sisi lain juga kita tuh takut nggak mampu. Maksudnya tuh kayak kita tuh mau punya rumah tangga yang stabil, tapi kadang juga mikir apa gue udah cukup ya finansialnya, apa gue udah cukup mapan, cukup dewasa buat tanggung jawab ini. Jadi rasanya kayak deg-degan sendiri nggak sih kalau mikirin nikah, padahal niatnya pengen. Ya, terus ditambah tekanan dari keluarga dan lingkungan sekitar. Misal pas masih single nih, ditanya terus kapan nikah, tapi pas kita mulai serius mikir nikah, ada lagi yang nanya, Iya sih, udah siap belum? Nah, itu bikin pusing gak sih? Bikin pusing lah, gue pusing banget ini. Kadang rasanya kayak nggak ada yang benar, coba salah gitu kan. Iya. Bener sih. Jadi kayak akhirnya kita tuh ngerasa serba salah, kayak apa yang tadi kamu bilang gitu kan. Kita mau nikah dibilang nekat, belum mapan juga dibilang gegabah, nggak nikah juga dibilang pilih-pilih atau takut tanggung jawab. Jadi wajar banget nih kalau remaja-remaja kayak kita atau orang-orang yang umurnya kayak masih kayak kita nih ngerasa berat banget ngomongin soal topik ini. Jadi kayak semua aspek tuh, mulai dari hati, pikiran, sampai finansial tuh kayak diuji bareng-bareng kalau kita lagi ngomongin topik ini, ya kan? Iya sih. Kemarin sempat viral juga nih, ada tweet yang bunyinya kayak jangan nikah kalau saldo tabungan belum cukup buat beli rumah cash. Nah, ini ekstrim banget nih teman-teman. Tweet yang kayak gini bikin Gen Z dan milenial makin takut buat nikah. Kia, aku tahu kamu pasti kan termasuk tim yang mapan dulu kan? Iya sih, banget sih. Kalau aku tim yang harus mapan dulu baru nikah. Bukannya aku matre atau gimana gitu ya, tapi menurut aku ini logis banget sih gitu kan. Dengan kita bisa lihat sendirilah dengan biaya hidup sekarang yang naik terus kayak biaya sekolah anak yang setiap tahunnya tuh bisa lebih mahal 10-15% gitu kan setiap tahun. Terus jadi aku ngerasa kalau misalkan kita nggak siap secara finansial, bukan cuma kehidupan rumah tangga kita doang nih yang nantinya bakal berat gitu kan, tapi malah nanti kita juga bisa aja ngewarisin masalah ekonomi ke anak-anak kita berikutnya gitu kan. Jadi menurut aku sih kesiapan finansial sebelum nikah itu tuh penting banget. Setuju. Tapi aku pengen namain nih definisi mapan itu ya. Itu sebenarnya relatif banget. Banyak orang mikir mapan itu identik dengan punya banyak uang, rumah mewah, mobil Mercy, BMW, dan tabungan ratusan juta kan. Padahal menurut gua mapan itu lebih sederhana. Tahu cara tanggung jawab, misal punya uang sedikit tapi bisa memanagenya, pengeluaran yang bijak, itu menurutku udah termasuk mapan. Karena kalau punya banyak uang tapi boros dan nggak bisa ngatur finansial, itu malah bikin rumah tangga jadi berantakan. Bener banget sih, bahkan ya dalam Islam konsep mapan tuh sebenarnya nggak cuma urusan materi aja, ada juga aspek kesiapan mental, emosi, dan juga ilmu agama. Nikah tuh ya kan amanah dan ibadah ya kalau menurut Islam. Jadi mapan secara Islam itu lebih luas, bisa jaga diri, siap tanggung jawab, dan juga punya bekal untuk bimbing rumah tangga. Iya sih, aku setuju juga sih. Tapi kita juga nggak bisa ngabain fakta yang ada gitu kan. Kayak kita bisa lihat sendirilah berapa banyak pasangan sekarang nih yang nikah muda dan rumah tangganya tuh hancur karena tekanan ekonomi dan finansial gitu kan. Bahkan sampai ada survei kalau nggak salah dari BTS ya, itu tuh sering banget nyebut faktor finansial atau keuangan itu jadi salah satu penyebab terjadinya cerai tertinggi di Indonesia.
Jadi jelas banget sih kalau bagi aku finansial yang stabil itu emang salah satu faktor utama kalau kita ngomongin soal mapan. Tapi ya emang benar harus dibarengin juga sama kesiapan mental sama spiritual juga tuh. Oke, tadi kan kita udah dengar nih dari sudut pandang masing-masing. Nah, kalau dari sudut pandang Islam gimana nih? Di surat An-Nur ayat 32 disebutkan kalau Allah memampukan orang yang menikah. Tapi di sisi lain, Rasulullah juga bersabda kalau wahai para pemuda, menikahlah. Nah, aku penasaran nih, mampu atau ba'a ini batasannya gimana sih sebenarnya? Kalau menurut aku nih ya, mampu atau ba'ah itu tuh bukan cuma soal duit aja sih gitu, tapi mencakup fisik, mental, finansial juga gitu kan. Kayak aku juga mau lah kalau misalkan suatu saat nanti aku nikah gitu kan, aku tuh nggak mau bebanin suami aku kayak terlalu berlebihan gitu kan. Dan aku juga nantinya punya tabungan untuk pendidikan anak aku gitu. Jadi pendidikan anak aku bisa berkualitas gitu kan dan sesuai sama prinsip Islami. Jadi kalau buat aku mapan itu bukan cuma soal uang banyak, tapi kayak bentuk tanggung jawab juga sama pasangan aku dan keluarga aku gitu. Setuju. Jadi gini, tapi sebenarnya ya, kenyataannya di luar sana banyak orang yang menikah dengan modal pas-pasan dan mereka percaya janji Allah dari surat An-Nur ayat 32 itu yang udah disebutin tadi. Bahkan setelah nikah, banyak pintu rezeki yang sebelumnya nggak disangka malah terbuka. Jadi, mapan juga bisa berkembang seiring waktu, asal ada niat baik dan usaha gitu loh. Betul banget sih. Dan ini terkait konsep Islam ya tentang tawakal dan itikad. Ba'ah yang dimaksud Rasulullah itu kan bukan berarti harus punya rumah mewah atau tabungan ratusan juta dulu, tapi ya minimal mampu memberikan nafkah pokok dan punya kemandirian mental. Masalahnya nih ya, sekarang banyak tuh orang berdalil rezeki udah ada yang ngatur, tapi nggak punya skill finansial sama sekali. Jadi ya akhirnya abis nikah malah kelilit utang, ya nggak sih? Atau merepotkan orang tua juga. Nah itu harus dihindari kalau nggak mau rumah tangga cepet stres. Iya sih, jadi intinya tuh kayak mapan itu tuh kombinasi antara ikhtiar nyata, kesiapan mental, sama doa juga. Nah, aku rasa dengan cara inilah kita nikah tuh nggak cuma berharap sama rezeki aja, tapi juga siap menghadapi tantangan kehidupan rumah tangga kita nantinya. Setuju banget. Oke, jadi kesimpulannya Islam itu mengajari kita kalau nikah itu ibadah, tapi harus realistis juga gitu. Betul sih. Mampu bukan sekedar materi, tapi kesiapan lengkap, mental, fisik, dan finansial. Biar tanggung jawab rumah tangga bisa dijalankan dengan baik. Gitu. Oke teman-teman, sepertinya obrolan kita hari ini udah seru banget nih. Seru banget, kacau. Banyak wawasan yang bisa seru diambil. Dan diskusi kita tadi, kita jadi ngerti ya, kalau nikah itu bukan cuma soal tunggu mapan secara materi, tapi tentang kesiapan mental, emosi, dan finansial. Spiritual juga gitu. Plus tentu saja perencanaan finansial sangat penting teman-teman. Ya guys tuh ya. Jadi mapan itu tuh bukan cuma soal punya duit banyak, tapi juga kemampuan bertanggung jawab, jaga diri kita, dan mempersiapkan masa depan keluarga kita secara Islami. Dengan cara inilah nantinya nih kita bisa menghadapin rumah tangga kita biar lebih bijak dan lebih tenang. Sakinah mawadah warohmah gitu kan ya kalau orang bilang kan ya. Oke, dan jangan lupa ya, setiap orang punya jalannya masing-masing. Ada yang nikah dengan modal pas-pasan tapi dengan niat baik dan usaha sungguh-sungguh. Yes. Allah bukakan pintu rezekinya dan jalan hidup yang gak disangka-sangka ya kan. Betul. Dan jadi jangan takut untuk mulai, asal tetap ikhtiar dan tawakal. Bener Siap, banget siap, teman-teman siap. ya. Bener banget nih guys ya. Islam kan ngajarin kita untuk berusaha, tapi juga percaya sama rencana Allah. Nah, jadi nikah itu ibadah sekaligus tanggung jawab teman-teman. Pastikan kita siap dari segala sisi, mental, finansial, dan spiritual. Biar rumah tangga kita tuh bisa harmonis dan juga berkah. Setuju. Wah, seru banget nih diskusi hari ini. Semoga obrolan santai tapi bermakna ini bisa menginspirasi buat kalian semua. Terutama yang lagi mikir kapan waktu nikah yang tepat nih. Asik. Ingat ya, kuncinya ikhtiar, Ingat ya guys ya. doa, Ingat ya. dan
kesiapan dari hati teman-teman. Gitu. Betul. Oke, terima kasih buat Ceto, Kia, dan Terima Adel kasih. sudah datang di podcast ini dan juga berbagi pengalaman. Ya. Dan buat kalian yang di rumah yang dengerin, semoga bermanfaat dan bisa diterapkan dalam kehidupan kalian. Yang mau nikah bisa dengerin yang mau nikah. Ya, Jangan nikah dulu baru mapan kali ya. Mapan dulu baru nikah ya guys. Iya, betul. oke guys, jangan lupa share, komen, dan like. Sampai jumpa di video Bye-bye. berikutnya. Dadah. Bye-bye.